Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Jangankan hati mantan, gunung-gunung pun akan bergoncang ketika kamu melakukan hal ini. Ya, jadi ya, saat ini hati mantan itu menjadi begitu keras, sulit untuk diberikan nasihat, sulit untuk diajak berdialog. Ya, apapun yang kita sampaikan semuanya mental, tidak ada yang bisa masuk. Kenapa demikian? Karena ada kebencian yang sudah menjadi kerak ya di hatinya tadi. Ya, jadi hati itu ya, ketika dia membenci itu akan menempel kotoran atau kerak atau karang ya, atau karat di situ. Kemudian ada lagi yang bisiki dia untuk membenci kita ya, bertambah lagi karat di hatinya tadi, dan terus seperti itu sehingga kemudian hati yang bening dan jernih itu menjadi gelap dan pekat karena karat-karat kebencian. Nah, bagaimana cara untuk membersihkannya? Ya, apalagi tidak bisa ketemu. Uang bisa ketemu saja, semua nasihat dan usaha kita untuk menyadarkan dia menjadi sia-sia. Ya, pengennya menasehati, menyentuh hatinya, karena kan ada quote bagus tuh ya, kalau saya tidak salah dari Amerika sana tuh. Jadi katanya, sentuh hatinya maka akan engkau dapatkan segalanya. Ya, ini hatinya berusaha untuk disentuh. Bagaimana mau disentuh jika kemudian setiap hal yang menyentuh hatinya dia tolak? Ya, tidak ada satupun hal yang kemudian bisa masuk lagi ke dalam hatinya. Nah, ketika bertemu, semua nasihat mental. Pengennya bisa menyadarkan dia, tidak taunya setiap pertemuan malah berujung dengan pertengkaran. Sekarang ya, bagaimana jika kemudian bahkan sudah tidak bisa ketemuan lagi? Apa yang bisa dilakukan? Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah menggetarkan hatinya dari manapun Anda berada. Ya, jadi hati itu ya, kadang prinsip kerjanya itu juga seperti halnya benda-benda yang bisa dijelaskan dengan ilmu fisika ya. Jadi benda itu yang ada karatnya, besi, itu kalau digoncangkan, digetarkan, maka karatnya akan lepas ya. Gigi kita itu juga ada namanya karang gigi. Ya, kita gosok, maka karangnya bisa lepas. Atau kita berkumur ya, kita goncangkan, kita menggunakan obat kumur atau mouthwash ya, kita goncangkan itu, kita kumur-kumur sehingga karang gigi yang menempel pada gigi tadi bisa lepas. Hati itu juga begitu, butuh digetarkan. Agar apa? Agar hati yang sudah tertempel dengan karat tadi, dengan berbagai kotoran, ketika digetarkan, digoncangkan, karat tadi bisa lepas.
sehingga nasihat bisa masuk kembali, ya. Kebenaran bisa sampai ke dalam hatinya. Nah, sekarang ya, apa yang bisa kita lakukan ketika ada jarak dengan dia untuk menggoncangkan dan menggetarkan hatinya? Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna Qur'anan syuyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah." Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Ya. Nah, jadi berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat ke-31 ini, rumusannya sangat jelas. Ya. Ketika Anda bacakan Al-Quran ke sesuatu, ke gunung, gunung pun akan bergoncang. Walau ana Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu, ya, dan bumi pun akan terbelah. Ya, apalagi ketika bacaan Al-Quran itu Anda tujukan, Anda arahkan ke hatinya mantan, insya Allah, ya, dengan izin Allah, hatinya akan bergoncang dan bergetar, sehingga hatinya bisa bersih kembali ketika karat-karat yang ada di hati tadi rontok dengan Anda getarkan terus-menerus. Ya, jadi ketika Anda ada waktu, ya, Anda langsung ambil air wudhu, ya, Anda kirimkan ila ruhi, Anda sebut nama mantan, kemudian Anda bayangkan wajahnya sejelas-jelasnya, Anda kirimkan bacaan Al-Quran yang Anda kuasai. Ya, misal Anda bisa membaca surat Al-Ikhlas, ya, Anda kirimkan ila ruhi, Anda sebut namanya, Anda kirimkan Al-Ikhlas, ya, baca semuanya. Anda lakukan itu terus-menerus dengan konsisten, insya Allah, ya, dengan izin Allah, hati mantan akan jernih kembali. Kalau hatinya jernih, kesadarannya akan pulih. Semoga cintanya bisa tumbuh kembali kepada Anda. Yang bercerai bisa rujuk kembali. Ya, yang gagal menikah bisa melanjutkan pernikahannya kembali. Yang pasti hati yang jernih itu bisa menerima setiap kebenaran yang disampaikan kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.